Qala al-musannif rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Babul muraqabati. Qala Allah Ta'ala alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Riyadhus Shalihin, kita masuki bab kelima dari bidayatul kitab tentang al-muraqabah. Al-muraqabah merasa selalu diawasi oleh Allah. Merasa selalu diawasi oleh Allah. Ini mudah nggak mudah? Sama halnya iman. Yakin setiap orang level keimanannya berbeda-beda. Demikian juga adanya perasaan selalu diawasi oleh Allah. Masing-masing orang berbeda-beda. Setiap muslim mukmin tahu bahwa Allah selalu mengawasi hamba-hambanya 24 jam tiap hari, tidak kurang 1 detik pun sepanjang hayat. Semua kita tahu itu. Tapi tidak setiap manusia dalam hatinya ada perasaan selalu diawasi oleh Allah. Kata Syekh Ibnu Alan dalam Dalilul Falihin, huwa ahadu maqamil ihsan. Al-muraqabah merupakan salah satu dari 2 tingkatan ihsan. Al-musyaru ilaihi fi hadis Jibril al-ati, di mana dalam satu hadis ketika Rasul sedang bersama para sahabat, lalu datang seseorang yang ternyata dia itu Jibril alaihissalam, mengajukan pertanyaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Islam, iman, ihsan. Ketika pertanyaan malaikat Jibril alaihissalam sampai kepada ihsan, jawaban Nabi, ihsan itu adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu ketika seseorang dalam kesehariannya, lebih-lebih ketika dia beribadah, sikapnya seperti seseorang yang memandang Allah. Atau yang kedua, jika belum bisa di level itu, seperti seseorang yang dalam ibadahnya dia yakin selalu dilihat oleh Allah. Ini al-muraqabah. Jadi al-muraqabah salah satu level ihsan, level yang paling rendah. Level tertingginya beribadah seolah-olah melihat Allah. Ini enggak dibahas. Yang dibahas cuma al-muraqabah, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di bab ini, hadis tentang pertanyaan malaikat Jibril itu oleh Imam Nawawi ditempatkan sebagai hadis pertama. Cuma sebagaimana bab-bab yang lain di Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi sebelum masuk ke hadis-hadis yang dibahas di dalam bab, beliau selalu menukil ayat-ayat Al-Quran. Jamaah hadanallahu wa iyyakum ajma'in, dari penanda kesempurnaan iman seseorang, ketinggian level keberagamaan seseorang ketika dia sudah berada di level ihsan. Salah satu tanda orang yang ihsan, dia selalu merasa diawasi Allah, yang otomatis ketika dia merasa selalu diawasi oleh Allah, dia tidak akan
mengucapkan kalimat-kalimat yang dilarang oleh Allah. Dia tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, karena kuatnya perasaan bahwa dia selalu diawasi oleh Allah. Dalam keseharian kita ada istilah waskat, pengawasan melekat. Mayoritas manusia lebih takut diawasi manusia daripada diawasi oleh Allah. Allah Maha mengawasi, sedangkan manusia. Karena itu dalam rangka waskat, pengawasan melekat, di kantor ada CCTV, bahkan ditambah dengan kamera tersembunyi. Setiap karyawan ketika diancam dengan itu udah takut banget. Kalian kinerja harus baik. Ingat, ada CCTV, lebih dari itu ada kamera tersembunyi yang selalu mengawasi kinerja kalian. Jangan salahkan siapapun ketika suatu saat tiba-tiba dapat surat pemecatan buat kalian. Ini karyawan akan hati-hati banget. Padahal yang awasi cuma CCTV atau kamera tersembunyi. Allah jauh lebih dari itu. Ada satu hadis riwayat Imam Al-Baihaqi an Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu imanil mar'i ay ya'lama anna Allaha ma'ahu haitsu kana. Iman seseorang yang paling afdol, paling utama, yang levelnya paling tinggi adalah ditandai ketika seseorang mengetahui, menyadari dan meyakini bahwa Allah selalu bersama dia dimanapun dia berada. Tanda seseorang yang imannya paling afdol selalu menyadari, mengetahui dan meyakini bahwa Allah selalu mengawasi dia, selalu bersama dia dimanapun dia berada. Andaikan anggota dewan di negara kita ada sedikit sifat muraqabah di hati mereka, mereka bicara nggak akan sembarangan, nggak akan berani korupsi. Andaikan ada, tapi jangan harap itu terlalu jauh. Berharap anggota dewan kita seluruhnya kayaknya mustahil. Atau pimpinannya deh, pimpinan puncak anggota dewan kita, pimpinan puncak dewan kita, perwakilan kita, orang-orang yang selalu merasa diawasi Allah, itu sudah baik itu. Jadi sama halnya dengan keimanan dalam hati, adanya sifat muraqabah. Secara ilmu kita tahu betul Allah Maha mengawasi, tapi prakteknya seringkali kita merasa tidak diawasi oleh Allah, merasa tidak diawasi, yang karena itu kita bicara yang dilarang. Kita melakukan hal-hal tertentu, perbuatan tertentu yang dilarang. Tahu Allah Maha mengawasi, tapi kita tidak menyadari adanya pengawasan Allah itu. Jemaah dan Allah yakum ajma'in. Ada kalanya orang lebih takut melakukan hal-hal yang dilarang, tapi bukan karena Allah. Takut korupsi karena takut KPK. Takut bicara menyinggung rakyat karena khawatir kemarin ada pelajaran yang sangat berharga. Cuma salah kata, rumah bicara habis. Salah kata, salah sikap, yang sikap itu menyakiti rakyat menjadi fatal. Jemaah dari Allah yakum ajma'in. Fatalnya seseorang, kena musibahnya seseorang, buat kita
itu pelajaran yang sangat berharga. Tapi jangan sampai kita menyukuri orang yang kena musibah. Syukurin loh, jangan, nggak boleh. Apalagi sampai ada mengatakan ustadz, ini ustadz dia posting omongannya tentang EP, UK, AS, inisial aja tuh anggota dewan. Kata si ustadz ini, kamu sekarang nggak punya harga diri. Nggak cuma di dunia, di akhirat nanti pun kamu sudah nggak punya harga diri di hadapan Allah. Ini ustadz salah ini. Berani-beraninya memastikan seseorang nggak punya harga diri di hadapan Allah. Allah Maha menerima taubat. Ketika dia yang saat ini mungkin harga dirinya jatuh serendah-rendahnya, Allah berikan hidayah, dia insaf, dia taubat dengan taubatan nasuha, boleh jadi di hadapan Allah dia sangat dimuliakan. Rasulullah pernah ditegur oleh Allah ketika perang Uhud. Awal mulanya beliau mendakwahi masyarakat, diajak untuk mengikuti ajaran Allah dengan cara sangat baik. Namun apa yang beliau terima dari mereka? Gigi beliau rompal, wajah beliau berdarah-darah. Pada saat itu, karena ada rasa marah di hati beliau, beliau langsung mengatakan, bagaimana mungkin kalian akan mendapatkan rahmat Allah? Bagaimana mungkin kalian akan mendapatkan ampunan Allah? Aku Rasulullah yang mengajak kalian dengan cara baik-baik, mengajak untuk menyelamatkan kalian, justru kalian buat wajahku berdarah-darah. Ketika Rasul bahasanya memastikan mereka yang menyakiti beliau tidak akan mendapatkan rahmat Allah, ampunan Allah, pada saat itu beliau ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan Allah turunkan ayat 128 surah Ali Imran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Laisa laka minal amri syai'un. Mereka bukan urusanmu wahai Muhammad. Sedikit pun bukan urusanmu mereka itu. Aw yatuba 'alaihim, apakah Allah akan berikan ampunan buat mereka, aw yu'adzibahum, atau Allah akan siksa mereka, itu urusan Allah. Fa innahum zalimun, yang jelas mereka saat ini zalim, iya. Jadi Allah melarang Rasulullah memastikan kamu nggak akan dapat ampunan Allah, nggak akan dapat rahmat Allah, nggak boleh. Siapapun kita nggak boleh memastikan orang yang masih hidup, bagaimanapun zalimnya dia, kita pastikan kamu pasti akan masuk neraka. Itu bukan yang terbaik. Yang terbaik doakan. Anggota dewan yang kemarin kepleset, sikapnya salah, menyakiti hati rakyat, doain semoga Allah buka hatinya. Kalau dia anggota dewan yang kaya raya sebelum jadi anggota dewan, semoga dia berkenan menyumbangkan harta pribadinya untuk rakyat, bukan sebaliknya berharap tunjangan gaji dinaikkan terus, ditambah terus, sementara rakyat dalam kondisi susah, bukan. Semoga Allah yakum ajma'in. Ayat pertama yang dinukil oleh Imam Nawawi di bab kelima ini, babul muraqabah, ayat yang ada di surat Asy-Syu'ara 2:18-2:19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin
Alladzi, yaitu Allah yang yaraka, selalu melihatmu. Hina takum, ketika kamu berdiri untuk mengerjakan sholat. Mayoritas mufassir menafsirkannya itu, ketika engkau berdiri, engkau Muhammad berdiri untuk mengerjakan sholat, dia Allah selalu memandangmu. Tapi Mujahid mengatakan hina taqumu haitsuma kunta, ketika kamu berdiri dimanapun kamu, apapun yang akan kamu lakukan. Tapi mayoritas mufassir sekali lagi, hina taqumu ila sholati wahdaka, ketika kamu bangun untuk mengerjakan sholat sendiri, sholat malam. Allah yang selalu memperhatikan engkau, mengawasi engkau ketika kamu bangun untuk mengerjakan sholat. Wa taqallubaka fis sajidin, dan juga ketika kamu mengerjakan rukun-rukun sholat, berdiri, ruku', i'tidal, sujud bersama orang-orang yang sholat berjamaah. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajmain. Khusus untuk Rasulullah, ketika beliau awal mengerjakan sholat, dari awal mengerjakan sholat sampai salam, Allah selalu memperhatikan beliau. Allah selalu memandang beliau dengan pandangan rahmat. Ini khusus untuk beliau. Kenapa khusus untuk beliau? Karena beliaulah satu-satunya orang yang pasti sejak awal sholat sampai salam selalu fokus dengan sholatnya. Karena pandangan Allah kepada orang yang sholat, pandangan rahmat, syaratnya itu fokus dalam sholat. Awal kita berdiri mau sholat, Allah menatap kita dengan tatapan rahmat. Ketika selanjutnya kita nggak fokus dengan sholat kita, pikiran kita kemana-mana, Allah tidak lagi memandang kita. Itu hadis sahih itu. An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazalullahu azza wa jalla muqbilan 'alal 'abdi wa huwa fi salatihi ma lam yaltafit. Allah azza wa jalla selalu menatap dengan tatapan rahmat kepada hamba ketika dia mengerjakan sholat, dengan catatan malam yaltafit, selama si hamba itu tidak tengok-tengok dalam sholatnya, selama si hamba itu fokus pandangan mata dalam sholatnya. Jika tidak seperti itu, fa'idal tafata insarafa anhu, ketika pandangan matanya kok lirik ke tempat lain atau ke atas kemana, maka Allah pun tidak lagi menatap dia dengan tatapan rahmat. Rasul sepanjang sholat beliau fokus dari awal sampai akhir. Kita akan tetap bisa mendapatkan pandangan rahmat dari Allah jika kita bisa seperti itu. Sepanjang kita sholat dari takbiratul ihram sampai akhir, kita fokus dengan sholat kita. Hadis ini riwayat Imam Abu Dawud, sahih. Fokus dalam sholat tidak hanya sekedar untuk mendapatkan rahmat Allah. Di hadis yang lain, Rasul justru mengancam siapapun yang ngerjain sholat, dalam sholatnya kok pandangan matanya kemana-mana. Dalam sholat pandangan matanya lirak-lirik ke kanan, kiri, atas, bawah, diancam oleh Rasul. Hadisnya ada riwayat Al-Bukhari, ada riwayat Imam Muslim. Riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, Imam Al-Bukhari dari sahabat Anas bin Malik. Saya ambil contoh hadis dari sahabat Anas bin Malik. An Qatadah
anna Anas bin Malik radhiyallahu anhu haddatsahum qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma balu aqwamin yarfa'una absarahum ila samai fi salatihim. Ma balu aqwamin, itu orang-orang kenapa sih yarfa'una absarahum ila sama? Ngapain itu orang dalam sholat kok menatap ke atas, memandang ke atas? Kata sahabat Anas, fastadda qawlahu fi dzalika hatta qala. Bahkan di kalimat berikutnya nada ucapan Rasul lebih tinggi lagi. Yang pertama udah tinggi, itu orang ngapain sih dalam sholat memandang ke atas? Di kalimat berikutnya nada beliau lebih tinggi lagi. La yantahunna an dzalika. Hentikan kebiasaan seperti itu. Sholat memandang ke atas kanan kiri, hentikan kebiasaan seperti itu. Aw la tukhtafanna absarahum, atau jika tidak, pandangan mata mereka akan disambar. Rasul nggak sebutkan disambar apa. Ada ulama yang menafsirkan kemungkinan disambar petir. Bisa jadi orang yang terbiasa sholat mata jelalatan suatu saat disambar petir, bisa jadi. Tapi mayoritas ulama memahami jika tetap seperti itu, sholat kok matanya jelalatan kemana-mana, akan disambar oleh iblis, menjadikan dia tidak khusyuk dalam sholatnya. Itu yang lebih pasti. Hadis ini riwayat Imam Ahmad, Al-Bukhari 750, Imam Abu Dawud dan Imam An-Nasai. Jamaah radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi Asy-Syu'ara 218-219 alladzi yaraka hina taqum. Itu enggak hanya untuk Rasul. Allah yang selalu melihatmu ketika kamu berdiri untuk mengerjakan sholat. Setiap saat 24 jam Allah selalu memandang kita, memperhatikan kita. Lebih-lebih ketika kita mengerjakan sholat. Di awal sholat kita sadari ayat ini, Allah memandangku. Munculkan perasaan bahwa kita sedang dipandang, diawasi oleh Allah. Sepanjang sholat dari awal sampai akhir, perasaan itu pertahankan untuk tetap ada terus di hati kita. Aku diawasi oleh Allah, aku diawasi, aku diawasi. Dengan adanya perasaan seperti itu, hal-hal yang sudah kita ketahui, apa-apa yang nggak boleh dilakukan dalam sholat, kita akan jaga betul. Hal-hal yang sudah kita ketahui, meskipun ada perasaan diawasi, ketika kita nggak tahu bahwa ini dilarang, kita akan nggak merasa dosa melakukannya. Karena kita belum tahu. Banyak orang yang ketika sholat begitu mau sujud merasa sajadahnya nggak pas, dia geser. Memang hal itu tidak otomatis membatalkan sholat, tapi menunjukkan betapa dia lebih memperhatikan posisi sajadah dibanding sholatnya. Menggambarkan kurang khusyuknya dia. Ada yang dalam sholatnya ada perasaan jenggotnya mungkin gimana, dia lurusin jenggotnya berkali-kali. Sahabat-sahabat Nabi yakin beliau-beliau mencontoh Rasul, begitu Allahu Akbar, mereka seperti satu tiang pancang yang tidak gerak-gerak, fokus diam. Rasul pernah menyaksikan seorang sahabat sholat, tangannya mempermainkan kerikil. Rasul langsung beliau sampaikan, lau khos'a qalbu hada la khos'a jawarihu. Andaikan ini orang hatinya khusyuk, pasti anggota tubuhnya pun akan anteng. Begitu juga selanjutnya sahabat
Melihat seseorang sholat mempermainkan jenggot, sahabat itu pun berkata seperti yang dikatakan Rasul, andai kan ini orang hatinya khusyuk, anggota tubuhnya pun akan khusyuk. Jadi gerakan-gerakan anggota tubuh untuk hal-hal yang tidak penting, ngelurusin jenggot, ngepasin sorban, ngepasin peci, itu menggambarkan hati yang kurang khusyuk. Ayat kedua yang dinukil oleh Imam Nawawi di bab ini di surah Al-Hadid ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan dia Allah selalu bersama kalian. Kalau tadi khitabnya Rasulullah alladzi yaraka, kamu, yang ini khitabnya buat kita. Wa huwa ma'akum, dia Allah selalu bersama kalian, mengawasi kalian, mengawasi amal perbuatan kalian. Aina ma kuntum, di mana saja kamu berada, dimanapun ngerjain apapun, Allah selalu ngawasi kita. Ini ketika kita yakin, kita semua mengimani ayat Quran, kita percaya dengan ayat ini bahwa Allah selalu mengawasi kita dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, baik ataupun buruk. Cuma perasaan, kesadaran selalu diawasi oleh Allah itu yang tidak selalu ada di hati. Kita yakin Allah selalu mengawasi kita. Level keyakinan kita boleh jadi sekedar baru ilmu yakin. Secara ilmu kita yakin Allah selalu mengawasi kita secara ilmu. Tapi kita belum bisa seperti orang yang benar-benar diawasi, ainul yakin. Lebih-lebih hakul yakin kita masih jauh. Nah, kita bersyukur ulama menyimpulkan yakin level ilmu yakin itu sudah sah. Kita meyakini Allah Maha Kuasa, yakin kita ilmu yakin itu sudah sah. Meyakini Allah Maha menyembuhkan, level keyakinan kita ilmu yakin itu sudah sah. Meyakini Allah akan membalas setiap infak sedekah kita yang ikhlas karena Allah dengan balasan berlipat-lipat, keyakinan kita baru sebatas ilmu yakin itu sudah sah. Kalau kita ragu, apa iya sih Allah bisa membalas, itu enggak sah keimanan kita. Ketika masih ada keraguan-raguan terhadap Allah, keimanan seseorang tidak sah. Keraguan-raguan itu harus tidak ada sama sekali. Jamaah dan Allah yakum ajma'in. Wa huwa, Allah itu ma'akum, selalu bersamamu, mengawasi engkau dengan ilmunya. Aina ma kuntum, dimanapun kamu berada. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah Maha melihat, Maha teliti dengan semua yang kamu perbuat. Jamaah dan Allah yakum ajma'in. Lalu ayat ketiga yang dinukil oleh Imam Nawawi, Ali Imran ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Al-ayah. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yakhfa 'alaihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari Allah. Fil ardi wala fis sama', baik yang ada di bumi ataupun yang ada di langit. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari Allah. Sampai isi hati kita pun Allah tahu. Meskipun isi hati Allah tahu, dalam fikih nggak boleh kita sholat bacaan-bacaan kita cuma di hati, mulut kita nggak bergerak, itu nggak boleh dalam fikih. Bukannya Allah tahu isi hati kita, iya, tapi Rasul contohkan,
Ketika Rasul sholat, bahkan sholat sirriyah, duhur asar pun bibir beliau bergerak-gerak seiring bacaan yang beliau baca. Jadi bacaan-bacaan wajib dalam sholat wajib dibaca. Definisi membaca: hati menghayati, mulut bibir bergerak-gerak, minimal ada suara yang kuping kita sendiri mendengarnya. Jadi nggak boleh kita sholat dalam hati doang bacaannya, nggak sah. Jangan beralasan Allah maha mengetahui apapun termasuk isi hati kita. Iya, Allah maha mengetahui. Tapi dalam praktek ibadah, hadis Bukhari Muslim, ketika Rasul melepas 12 orang santri beliau, anak-anak muda, mereka nyantri di Rasul 20 hari. Rasul melihat mereka sudah kangen keluarga, Rasul izinkan mereka pulang. Rasul kasih perintah, kerjakan sholat di depan keluarga kalian masing-masing. Jika waktu sholat tiba, salah satu kalian adzan, lalu hendaklah yang paling tua menjadi imam. Terus Rasul katakan, fasallu kama ra'aitumuni usolli. Kerjakan sholat sebagaimana selama kamu nyantri di sini 20 hari, kamu saksikan bagaimana aku mengerjakan sholat. Jadi nggak boleh hanya dengan alasan Allah maha mengetahui isi hati kita pun Allah tahu, bacaan sholat cukup dalam hati, enggak. Itu para ulama fikih berpandangan siapapun yang bacaan sholatnya cuma dilewatkan di hati, enggak dibaca, itu tidak sah. Dalam hadis ketika Rasul mengajarkan sholat kepada sahabat yang sholatnya salah, kata beliau, summakra ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Sesudah kamu takbiratul ihram, lalu bacalah Quran yang paling mudah buatmu. Jamaah radhiyallahu yakum ajma'in. Ayat keempat yang dinukil oleh Imam Nawawi, Al-Fajr ayat 14. Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Tuhanmu itu betul-betul selalu mengawasi. Banyak ayat yang lain. Ayat kelima yang belum nukil, ayat terakhir di bab ini, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allah maha mengetahui apa-apa yang mata tidak bisa melihat. Allah maha mengetahui apa-apa yang tersembunyi dari pandangan mata makhluknya, wa ma tukhfis sudur, dan apa-apa yang disimpan dalam hati Allah tahu. Nah, menyadari ayat-ayat ini dengan taufik dari Allah, semestinya kita semakin yakin bahwa Allah selalu mengawasi kita, lebih-lebih ketika kita mengerjakan ibadah, lebih-lebih ketika kita menghadap kiblat. Allahu Akbar. Munculkan kesadaran bahwa Allah selalu mengawasi kita. Inilah yang disebut dengan muraqabah. Siapapun manusia, siapapun muslim mukmin yang dalam hatinya sudah tertanam muraqabah, sifat merasa diawasi oleh Allah, insya Allah dia akan menjadi hamba Allah yang selalu terkendali perbuatannya, terkendali tutur katanya, terkendali segala tindak tanduknya, hanya yang sesuai dengan perintah-perintah Allah dan Rasulullah. Semoga Allah takdirkan kita menjadi bagian dari hamba-hambanya yang selalu ada muraqabah di dalam hati kita, ada perasaan selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alhimna ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna fahman na'rifu bihi kaifa nunajika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afwa minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.